ya. Saudara tahu Islam Abangan, saudara ya, Islam Abangan. Islam Abangan itu adalah musuhnya Nahdlatul Ulama, musuhnya Ansor, saudara. Islam Abangan ini adalah Islam musuhnya NU, ya, karena mereka dituduh PKI, ya, sehingga mereka perang, ya, saudara. Islam Abangan ini kemudian dibunuh 3 juta orang Islam Abangan dibunuh oleh Ansor, saudara ya. Ngerti, saudara ya. 3 juta orang Islam Abangan ini yang dituduh Abangan ini dibunuh sama Ansor. 3 juta orang, saudara ya. Dan Prabowo mengaku dirinya adalah Islam Abangan. Ya, ini pertanda apa nih, saudara ya? Makanya saya suka sekali dengan orang ini, saudara ya. Orang ini ya yang akan menunggang balikan Indonesia dari semua kebiadaban, saudara, si Prabowo ini. Ya, dan dia memuji PAN sebagai partai Islam modern. Artinya apa, saudara, kalau partai Islam modern? Ya liberal itulah, saudara ya. Orang-orang Islam liberal itulah Islam modern. Ya, kalau Islam yang kuno-kuno yang kolot-kolot itu ya model NU, Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, itu model-model Islam-Islam kuno, saudara. Ya. Beneran ya, saudara ya, Islam Abangan itu ya serem ya. Zaman NU itu membunuh Islam Abangan, coba ya. Komunis dengan Islam Abangan ya. Kalau nggak salah saya pernah komunis, Islam Abangan, dan Ansor, ya saudara ya. Itu pernah kita bahas ya, saudara ya. Para kaum santri dan abangan. Saudara ya. Politik kaum santri dan abangan, bukan ini ya, bukan ini. Ini menarik, saudara ya. Ini kan perpustakaan ya. Wah, ini harmonisnya kaum santri dan abangan di Surakarta. Sampai ditulis ya, saudara ya. Kenapa? Karena dulu pernah perang ya, saudara ya. Ya, Clifford Geertz, ya, Jakarta 20 Agustus. Clifford Geertz dalam disertasi yang diterbitkan dalam The Region of Java membagi tipologi masyarakat Jawa. Ya, yaitu dalam golongan priayi, ya, golongan kelas atas, masyarakat pejagat dan tokoh desa, golongan santri, sekelompok masyarakat yang memegang teguh agama Islam dan mengamalkannya dengan kesungguhan ketundukan terhadap ajaran Islam. Mereka ini terdiri dari masyarakat yang menimba ilmu agama dari lembaga non-formal seperti pesantren dan abangan. Kelompok masyarakat ini hanya sekedar menganut agama Islam tanpa mau menjalankan berbagai kewajiban agama seperti salat, puasa, dan sebagainya. Meskipun beragama Islam, namun dalam praktik sehari-hari lebih memilih mempraktikkan amalan yang sudah lebih dulu eksis dan telah memudaya kalangan masyarakat. Saudara, Islam Abangan ini adalah Islam yang baik, saudara ya. Kalau Anda lihat, golongan priayi dan golongan santri ini adalah Islam-Islam yang biadab, saudara ya. Islam-Islam yang biadab. Ya, ini yang ngomong Geert Wilders ya. Ini penelitian ini ya, penelitian Geert Wilders ini kemudian disingkirkan, saudara ya. Tidak diakui ya. Penelitian Geert Wilders ini tidak diakui karena dianggap memata-matai ya, dia tidak resmi ya. Nah, tetapi kalau Anda lihat 3 golongan ini memang ada ya, golongan priayi, golongan santri, dan golongan abangan. Golongan abangan ini ya adalah golongan yang Islam yang baik, saudara. Kalau Anda punya tetangga Islam yang baik, dia biasanya abangan, saudara. Islam abangan. Ya. Nah, keberadaan kelompok-kelompok tersebut, khususnya antara santri dan abangan, sering diwarnai dengan konflik dan permusuhan. Kaum santri yang sering juga diidentifikasikan dengan sebagai kelompok hijau dalam fakta sejarah seringkali mengalami benturan fisik dan pemikiran dengan kaum abangan yang sering diidentifikasikan sebagai kelompok merah. Kenapa maksudnya PKI, saudara ya? Pertentangan yang paling dahsyat antara kelompok itu terjadi ketika pecahnya pemberontakan PKI. Saat pemberontakan PKI diidentifikasi sebagai kelompok merah. Kaum santri lah yang berada pada garda terdepan bersama TNI melakukan perlawanan. Dulu kasus ini dalam beberapa kasus masih membekas. Ya, karena ada 3 juta orang Islam abangan yang dibunuh sama si santri-santri NU ini, saudara ya. Kalau bilang santri ini ya NU biasanya, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Bahwa langsung ngegas. Coba ya, saya mau lihat ada pribadi tadi ya, buka puasanya Prabowo ya, yang dia ngomong dengan jelas ya. Jenisnya.
Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan rakyat-rakyat yang cinta damai, yang Islam abangan ini berani muncul. 60% mendukung Prabowo, saudara. Anggap yang 20% ini yang 20% ini adalah orang dari non-Islam. Maka 40% nampak sekali 40% dari penduduk Indonesia adalah Islam abangan. Yang 40% tadi ya yang gerombolannya khilafah-khilafah ini tadi, saudara. Kemarin kalau dihitung, ya kalau kita pakai teorinya Pak SK kemarin, ya hanya 20% saja, saudara, 15% yang radikal. Maka sisanya semua itu abangan semua, ya abangan semua. Nah kalau Anda melihat kalau 15% dari 200 juta yang kemarin demo Ahok, 15% 200 juta, 30 juta lumayan, saudara. Ya 30 juta itu banyak, saudara ya. Demo Ahok kemarin ya kira-kira 1 jutaan itu yang datang ke Jakarta itu ya. Segitu ngerinya ya, saudara ya. Saudara, kalau Anda melihat bagaimana Prabowo tadi memberikan kode ya, saya nggak ketemu ya tadi ya. Pokoknya ada di pidato ini ya. Cuma kalau kita nyari satu-satu nanti nggak ketemu ya. Mungkin saya sambil setel aja kali ya. Saya sambil setel pidatonya mungkin nanti akhirnya nyampe sendiri. Bentar. Nggak apa-apa, saya sambil dengarkan ya. memperjuangkan cita-cita yang mulia. Oke. Jadi saudara, Islam abangan ini menjadi isu, tadi sudah saya tunjukkan dalam penelitiannya Clifford Geertz ya, bahwa Islam abangan ini yang kemudian menjadi penentu ya waktu itu, saudara, ya, menjadi penentu dan menjadi masalah. Saudara, yang akan terjadi nanti, adalah bentrokan antara Islam radikal dengan Islam abangan, saudara. Ya, kalau kemarin kita khawatir minoritas yang akan menjadi sasaran. Kalau bukan Prabowo yang menjadi presiden, minoritas yang akan menjadi sasaran. Tetapi karena ini adalah Prabowo yang jadi presiden, maka ini adalah bentrokan antara abangan dengan santri, saudara, Islam dengan Islam. Kalau bentrokan Islam dengan Islam, maka ini tidak akan terjadi diskriminasi. Bisa disisir. Makasih kalau bisa kasih 1 menit ke berapa ya, saudara ya. Nah, Islam abangan ini adalah sebuah kode keras, saudara ya. Kalau kita melihat pemilu dari mulai pilgubnya Ahok itu, dia menggunakan isu agama dan itu Islam radikal, saudara. Islam yang Islam santri, bukan Islam radikal, Islam santri. Ada Islam priayi yang di politik itu kayak PKS segala macam. Ada Islam santri model Habib Rizik CS itu ya, itu Islam santri, saudara. Lalu ada Islam abangan 536. Tadi udah 536 nih, kita udah 536. Udah ketemu, bro. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Ada ya. Baik, di saat senang, kawan diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati. Gitu. Oh, ini pakai Kompas mungkin yang lain kali ya? Kamu pakai yang lain Karena ya? Gus Miftah kawan. Sebentar, kamu pakai linknya tolong dikasih. Linknya tolong dikasih Abraham. Linknya tolong ditaruh di kolom chat YouTube itu. Di kolom chat YouTube. Yang durasi 726. Yang durasi 726. Yang 706 atau 726? Saya terima kasih. Saya dapat pencerahan ya. Yang durasi 726 menit bahwa dalam Islam 536 memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu. Bisa kita perhitung pertimbangan Pak Hatta, Pak Zul. Bisa kita perhitung pertimbangan Pak Hatta, Pak Zul. Usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar lah. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy, ya kan? Padahal aku tadinya ngerti aja nggak apa itu gemoy itu.
Memang PAN ini luar biasa ini. Iya, nggak apa-apa. Ini PAN partai Mungkin bisa partai bantu carikan ininya. partai religius, Abraham ya kan? taruh linknya di sini kalau bisa Abraham. Taat agama, tapi saya Durasi lihat 726 artisnya nggak banyak ketemu sekali. ya. Ya, sinkronkan judul sama Lebih berani channelnya ya. kadang-kadang dari partai kebangsaan ini. Gerindra kalah. Dan juga PAN saya lihat banyak kader-kader yang semangat, yang selalu gembira, senyum. Jadi inilah saya kira watak bangsa Indonesia, Nggak ketemu keinginan ya. rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu. Nggak ketemu ya, nggak apa-apa deh. Nanti sambil cari ya. Ini yang durasi 726 katanya ya. Yang durasinya 726. Nah, kita balik lagi. Jadi, Islam Abangan ini yang menjadi musuh dari Islam. Kenapa? Karena Islam Abangan ini dia bukan Islam, saudara. Islam Abangan ini adalah Indonesia, adalah Nusantara. Kenapa mereka jadi Islam dulu? Ya karena dipaksa beragama, saudara. Karena mereka dipaksa beragama. Intinya mereka nggak suka dengan agama. Ya, dan lingkungannya ya karena dipaksa beragama. Dan Islam Abangan ini adalah orang-orang Islam yang dari dulu nggak suka pakai jilbab, nggak suka puasa. Ya mereka Islam tapi sinkretisme, ya sinkretisme. Itulah Pancasila. Ya mereka sinkretisme, saudara. Mereka baik Natal ya ke gereja, bantuin di gereja. Ya mereka kalau mau kejawen ya mereka ada sajenan. Ya satu suro yang mereka sajenan, Jumat Kliwon yang mereka sajenan. Orang-orang Islam Abangan ini adalah Islamnya Indonesia. Itulah orang Indonesia sejati, saudara, Islam Abangan ini. Ya, dan itulah yang sekarang ini kalau Anda melihat kemarin ke MK itu memutuskan bahwa penghayat kepercayaan boleh namanya ditulis ya penghayat kepercayaan di kolom KTP ya, saudara ya. Jadi tidak harus Anda menulis Islam 6 agama itu tadi ya. Seperti si Gus Yakut, saya ini menteri 6 agama, kan goblok banget ini. Penghayat kepercayaan sekarang boleh ditulis namanya di KTP. Ya bahkan teman saya kolom agamanya dikosongin ya. Jadi Anda yang pingin kolom agamanya dikosongin boleh ya. Itu teman saya itu ada kerabat saya itu yang bekas anggota MPR, anak buahnya Mega ya. Orang Tionghoa ya sudah berani, tapi orang ini berani, saya kaget. Saya baru tahu itu kerabat saya. Saya baru tahu kalau dia itu anggota dewan, saudara ya, ex anggota dewan, itu anak buahnya Mega dulu ya. Tapi orang ini kemudian dia nggak mau sama Mega lagi, kurang cocok katanya ya. Ya saya ya nggak berani nanya-nanya ya, nggak enak ya saudara ya, karena masih kerabat. Beliau ini berani saudara, dia ngeritik. Makanya informasi saya banyak ya teman-teman yang anggota ya kayak kalau Anda melihat perlawanan silent rebellion, saudara ya, itu namanya silent rebellion. Dia Indonesia ini sudah terjadi banyak silent rebellion yang suatu ketika nanti bisa meledak. Nah, balik lagi ya, saudara ya. Kalau presidennya bukan Prabowo kemarin, maka yang terjadi adalah ini adalah perang lawan khilafah melawan minoritas, saudara. Orang Cina, orang Kristen. Tapi karena ini presidennya Prabowo, makanya chaosnya ini bukan chaos melawan minoritas, tapi abangan melawan santri, ya perang abangan melawan santri. Ya coba nih, mungkin ada yang sudah dapat linknya. Aduh, mana Abraham belum ya. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah perang ya abangan melawan santri, saudara ya. Sebentar ya. Menit 378. Yang mana nih menit 378? Tadi kita udah putar-putar bolak-balik ya. Menit 37,8 ya. Menit 3. Yang mana tapi ini? Capek deh tadi deh ya nanti ya. Ini videonya mana yang durasi berapa? Menit 378 itu yang mana? Ini saya dari Kompas nih. Ini dari Kompas, saudara. Coba tolong dicarikan dari Kompas. Ya, sambutan Prabowo ini kan yang full ini. Ya, menit 37,8. 3 menit 78. Coba ya sekali lagi deh kita cari deh. Oh 378, mana ada 378? Nggak ada 378, kan 60. Lemah fisik, lemah otak, tidak berkembang.
jadi prajurit. Sesuatu Belum ketemu ya. warga negara, suatu bangsa yang lemah. Merdeka.com. Lemah fisik, lemah Merdeka.com otak. kita cari nih Prabowo. Sambutan Prabowo Merdeka.com ya. Buka puasa Prabowo Merdeka.com. Kan ya. Puasa di serta sikap pandang 536. Ini yang tokoh-tokoh 536. latar belakangnya agak Oh iya, terima abangan. kasih Abraham nih ya. Maaf, ini saya kok kurang sistematis ya. Oh, tadi kita udah sampai sini tadi ya. Grogi saya Ketemu nih ya. begitu banyak apa orang-orang alim di sini. Abraham. Iya kan? Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Mantap ya. Gak apa-apa. Ya, ini ya. Iya Wah, kan? terima kasih Abraham. Wah, tepuk tangan buat Soalnya Abraham. Saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Ulang ya. Iya kan? Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Ya, jelas ya saudara ya. Terima kasih Abraham, luar biasa nih ketemu ya. Jadi ini saudara ya, ada priayi, ada santri, ada abangan. Nah, santri dengan abangan ini berantem saudara ya, berantem dengan keras. Ya, kenapa? Karena abangan ini adalah Indonesia yang sejati, Pancasila yang sejati itu yang abangan saudara. Mereka bisa masuk Kristen, bisa masuk Hindu, Buddha, segala macam saudara. Saudara, kalau Anda belajar Kristen dari saya adalah sebuah Kristen yang tidak beragama. Kristen yang tidak memerlukan agama, saudara. Kristen dalam komunitas kita, Kristen yang tidak memerlukan agama, organisasi, dan tidak memerlukan gedung gereja. Anda bisa tetap Islam, Anda bisa tetap Buddha, Hindu, Konghucu, tetapi Anda pengikut Kristus. Itulah Kristen yang saya ajarkan kepada Anda. Kenapa? Yang penting Anda punya Yesus Kristus dan kasihnya di dalam hidupmu, saudara. Punya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Anda percaya, dan Anda percaya dengan cinta itu dan melakukannya. Itulah Kristen yang diajarkan dalam komunitas ini. Makanya saya hajar itu Tritunggal Luanes, tak kepretin saudara ya, Tritunggal Luanes itu ya bakal bunuh-bunuhan itu. Ya, termasuk Islam abangan, ya, itulah bagian dari orang-orang Islam yang kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka pergi ke masjid tapi berdoanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara ya. Wah, ini ada yang bilang nih Anoman, filosofi Nabi 26 cocok buat saya. Ya cocok Anoman ya. Kalau kamu cinta Pancasila pasti kamu cocok dengan saya. Ya. Karena menjadi pengikut Kristus Anda tidak perlu beragama Kristen. Menjadi pengikut Kristus Anda tidak perlu pergi ke gedung gereja, saudara. Ya, tidak perlu, saudara. Ya. Bagus ya saudara, ini statementnya Prabowo ini Anda coba pahami statementnya Prabowo ini ya. Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Ya, abangan. Ya. Ulangi ya. Nih. Ada 3 macam Islam ya. Ya, golongan ini mencakup priayi, 1 golongan priayi, golongan santri, ya. Ya, kita kasih ini ya. Golongan pertama golongan priayi, saudara ya.
Golongan pertama golongan kedua santri, golongan ketiga abangan. Lalu terjadi apa saudara? Ya, keberadaan kelompok tersebut khususnya antara santri dengan abangan, nanti kita kasih ini ya. Sering diwarnai dengan konflik dan permusuhan. Ya, kaum santri yang sering juga dilingkupi dengan kelompok hijau mengalami benturan fisik dan abangan. Nah, itu yang penting saudara ya. Ini ya. Saudara, waktu seorang Prabowo dia bicara saya ini agak abangan. Itu sebuah deklarasi, saudara. Ya, itu sebuah deklarasi. Jadi agama yang betul adalah agama abangan, saudara. Agama yang dimaksud Soekarno itu adalah agama abangan. Kamu menjadi Islam tanpa jadi Arab, jadi Kristen nggak perlu jadi Yahudi, ya kan? Jadi Hindu nggak perlu nggak perlu jadi India. Kamu Buddha nggak perlu jadi kayak orang Cina apa orang India atau nggak perlu. Kamu punya budaya sendiri. Hindu Bali. Kalau anda tahu orang-orang Hindu Bali itu, ya mereka itu kan sangat tekun dalam agamanya, saudara. Tapi mereka, waktu itu kami pernah bikin tour ya, saudara. Tour ke India, saudara ya, untuk semua dealer-dealer di Bali. Lalu kita berangkatkan ke India. Mereka pulang, terus mereka bingung. Saya itu ke Sungai Gangga, ketemu orang-orang Hindu. Hindunya beda sama kita ya. Dia bilang, ya beda. Ya, saya tahu Hindunya orang di Bali, Hindunya orang Bali, itu beda dengan Hindu yang di India loh, saudara. Nama-nama dewanya sama, tapi ritualnya beda. Hindunya di Bali itu sangat Indonesia, asli. Itulah budaya Jawa. Ya, karena Bali itu kan dulu dari kerajaan Majapahit asal usulnya, saudara ya. Bali itu. Jadi apa, saudara? Itulah abangan, itulah Hindu abangan, itulah Buddha abangan, Konghucu abangan. Anda lihat ya orang-orang Tionghoa di Indonesia yang beragama Buddha, Konghucu. Mereka bisa lebih tahu budaya Jawa daripada orang Jawanya loh, saudara. Coba berapa banyak orang Jawa yang ngerti budaya Jawa, ngelotok. Kerabat saya ini, saya tidak mau disebutkan namanya, yang bekas anak buahnya Megawati, ring satunya Megawati, saudara ya. Kerabat saya ini, ya, dia itu gila. Itu kalau dia cerita budaya Jawa, sama asal usulnya, ternyata budaya Jawa itu berasal dari Cina, saudara. Dia sebutkan satu-satu ya, saudara ya. Waduh, sampai kenapa bahasanya artinya ini? Karena artinya ini. Saya sampai melongo sama si bapak ini ya, saudara ya. Saya bilang, Pak, belajar di mana? Saya manggil dia Pak gitu ya, karena dia pejabat, saudara. Saya bilang, Pak bisa tahu begitu dari mana, Pak? Pak ini cuma cocokmologi. Oh, saya belajar, Pak Paul. Saya belajar beneran. Saya mengkoleksi. Di rumahnya itu wayang, saudara ya. Rumahnya itu gede, saudara. Isinya wayang semua, saudara. Karena waktu anak yang menikah saya datang, saudara ya. Waktu anak yang menikah saya datang ke rumahnya waktu Sangjit itu ya. Saya datang. Itu rumahnya isinya wayang semua, saudara, gila itu ya. Dulu saya nggak ngerti kalau dia pejabat, saudara. Waktu itu beliau masih pejabat ya. Waktu anak yang menikah itu beliau masih pejabat. Saya nggak ngerti beliau pejabat. Setelah lama beliau kontak saya, Pak Paul gimana kabarnya? Saya harus dia cita-cita. Kalau dia tuh baru begini, loh anggota dewan ternyata, saya sampai melongo. Ini orang hebat. Ini orangnya juga masih nunggu kita, saudara. Orangnya lagi nonton. Tiap sore dia nonton YouTube saya, nongkrongin, saudara ya. Nongkrongin tiap sore. Nanti kalau dia ada yang tidak cocok sama saya, dia ngomong, Pak, yang benar ini, Pak. Oh ya, nanti saya koreksi, saudara ya. Dia banyak kasih masukan-masukan itu ya. Ajaib, saudara. Saya sampai gede-gede sama si orang ini ya. Orang ini orang Tionghoa, ya, agamanya Katolik, tetapi dia sangat Jawa banget, saudara. Sangat Jawa banget. Pak, kemarin siapa yang suka sama kita tuh ya? Raket jasa itu ya, Pak Sumo apa siapa itu ya? Wah, itu kalah pengetahuan Jawanya dengan beliau kalah, saudara. Serius, saudara. Dia punya kitab-kitab yang si Bapak yang dulu kita sama kita itu ya, Pak Sumo itu apa siapa itu ya? Itu kalah, saudara, sama kerabat saya ini, saudara ya. Kalah. Ya. Dia benar-benar menguasai, saudara. Sama kitab-kitab kunonya pun dia koleksi, saudara ya.
Makanya dia bisa ngerti babat tanah Jawa apa segala macam, dia hafal semua cita-cita Sunan Kalijaga itu ternyata Cina semua saudara ya. Sunan Kalijaga itu Cina karena mereka gagal mengislamkan gagal menjajah Nusantara, maka dikirimnya pakai agama saudara. Ya, dikadalin saudara ya. Dikadalin saudara, orang-orang apa Majapahitnya dikadalin saudara ya. Dikadalin akhirnya kalah saudara ya. Dihasut pakai agama. Dihasut pakai agama, mampus ya kelepak-kelepak saudara, dibunuh tuh bapaknya sama si anaknya Raden Pakunya. Mati saudara ya. Dibunuh sama bapak gara-gara agama. Jadi itu kalau Anda mengerti abangan ya, orang namanya Islam abangan adalah Islam yang tetap melestarikan budaya Jawa, Pancasila ya. Kalau Anda mau Islamnya itu pakai jilbab, itulah Islam yang biadab itu, saudara. Makanya kemarin ada, sebentar ya, saudara, yang dia Islam yang baik itu adalah Islam yang meninggalkan Al-Qur'annya, saudara. Ada namanya Pak Rahmat atau siapa itu di TikTok itu ya. Islam yang baik adalah Islam yang meninggalkan Al-Qur'annya, saudara. Yang dia menyesuaikan, mendaratkan Al-Qur'annya dengan mengadopsi budaya lokal. Ya, kalau Anda melihat Islam dan dia ke Arab-Araban, itu adalah Islam yang bangsat, saudara. Tak jamin 100% itu Islam yang bangsat. Dia pakai jilbab, masih tiap sore ngaji, terus di rumahnya isinya tulisan Arab, ya. Itu Islam yang bangsat. Tapi kalau Anda lihat orang Islam, di rumahnya ada wayang, ya, di rumah ada wayang, terus masih sajenan Jumat Kliwonan, ya, masih legian, terus itu biasanya Islamnya baik. Coba Anda deket-deket dia. Tapi sinetron Indonesia memframing, ya, sinetron Indonesia itu kurang ajar. Dibikin orang-orang yang pakai kebaya, yang pakai belangkon, itu kan jadi kesannya jahat, saudara ya. Sementara yang pakai gamis itu yang orang Islam yang baik, ya. Jadi selalu protagonisnya, antagonisnya selalu pakai belangkon Jawa, pakai apa namanya kemben, pakai jarit itu ya. Itulah framing. Diajarin jahat orang Indonesia itu ya. Jadi sinetron-sinetron itu harusnya itu harus ditangkap. Ya, karena itu memfitnah budaya Jawa. Harusnya orang-orang Jawa itu protes. Ya, sinetron itu harusnya ditangkap, saudara. Orang-orang sinetron itu ya, produser-produsernya itu. Kenapa, saudara? Karena produsernya itu sedang memframing orang Jawa, budaya Jawa itu jahat. Sebenarnya budaya Islam itu baik. Ya, ngeri ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Waduh. Nah, ini udah berapa persen ini? Serem ya, saudara ya. Nah, kalau Anda sudah mengerti kondisi ini tadi, ada Islam abangan tadi. Nah, yang Prabowo sedang mendeklar, ya. Dulu orang takut dibilang abangan, tapi tadi Prabowo declare, orang takut dibilang abangan. Kenapa, saudara? PKI. Padahal tidak selalu abangan itu tidak selalu PKI, saudara. Dituduh PKI. Dan tadi Pak Prabowo dengan santainya, dengan bercanda-bercanda, saya ini abangan. Ya, itu bagus sekali itu, saudara. Wah, tadi saya semalam-malaman itu ya dengar, tak ulang-ulang sampai ya. Apa enggak salah saya dengar tadi ya. Benar, saya ini ya abangan, background saya abangan. Ya benar, keluarganya Prabowo itu Pancasila sekali. Ya, dari Katolik, di Kristen, ada yang Cina, ada yang ya kan, Manado, Minaha, apa namanya, Padang, ya kan, ada yang orang Jawa. Dia sendiri kan bergelar Raden Mas kan, RM kan, si Prabowo ini kan. Prabowo ini kan gelarnya Raden, saudara, karena dia dari keturunannya grupnya Diponegoro, bukan Diponegoro, tapi siapa itu yang ajudannya Diponegoro itu ya, tangan kanannya Diponegoro itu ya. Dia dari keluarga keraton, saudara. Tapi bercampur. Nah, itulah Islam abangan, itulah Islam yang Nusantara, Islam yang baik. Jadi kalau Anda tanya, Islam yang baik ada yang abangan. Islam abangan itu adalah Islam yang baik. Ya, kalau kamu ngeliat Islam-Islam yang model udah pakai sorban, pakai gamis putih-putih, itu Islam yang paling bangsat, biadab, anjing, laknat, keparat, saudara. Ya, tapi kalau Anda lihat Islam yang abangan, yang masih kejawen, yang masih tirakatan, itu Islam yang baik. Ya,
waktu saya kuliah kerja nyata KKN namanya di Klaten ya, di Kecamatan Tulung dulu ya, di Kecamatan Tulung Desa Wunut ya, dulu saya KKN-nya dulu di Wunut Tulung, Kecamatan Tulung, Klaten, saudara. Itu ada satu ustadz di sana, ustadz saudara ya. Ustadznya ini abangan, dia di rumahnya masih ada wayang-wayang segala macam. Jadi tiap malam kita kumpul di rumah dia, karena ustadznya ini baik ya saudara. Terus dia cerita-cerita sama kita, ngobrol-ngobrol ya kan. Satu perkataan dia yang sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Dia bilang, apapun agamamu, satu falsafah Jawa kamu ingat-ingat. Pagar batok lebih tebal daripada pagar tembok, dan lebih tinggi daripada pagar tembok. Pagar batok itu lebih tebal dan lebih tinggi daripada pagar tembok. Dia bilang, ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya, Dek. Dia manggil adik-adik ya, ingat-ingat ya, Dek. Pagar batok lebih tinggi dan lebih tebal dari pagar tembok. Itulah sedekah, saudara. Itulah jalan dalam Kristen. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu bersedekah. Dan itulah teologi di dalam Alkitab. Anda peres semua itu kitab suci, isinya sedekah, saudara. Setiap kitab pasti mengajarkan sedekah. Di dalam kitab suci kita, setiap bagian dari kitab suci itu mengajarkan sedekah, saudara. Ya, dan itulah abangan, itulah Pancasila. Ya, di situ ada ketuhanan, di mana di dalam ketuhanan itu Anda peduli kepada sesama, sehingga sampai terjadilah keadilan sosial. Nah, itulah sedekah, saudara. Sedekah itu adalah bagian adalah intisari dari Pancasila. Sedekah itu adalah intisari dari Pancasila. Ya, kalau Anda mengerti Pancasila dengan benar-benar, intisari dari Pancasila itu adalah sedekah, saudara. Sehingga kamu mengalah, kamu sabar, ya kan, kamu toleran, itu sedekah, saudara. Kebenaran, sadek. Pancasila itu kan sebuah kebenaran, sadek. Ujungnya adalah apa? Sedekah. Makanya dari ketuhanan, diawali dengan ketuhanan, diakhiri dengan keadilan sosial, sedekah. Ya, itu dari sadek. Ya, nah Islam abangan itu adalah Islam yang agamanya Pancasila. Agamanya Pancasila. Ya, Islamnya itu hanya sebagai apa ya? Sebagai ciri khas saja, sebagai budaya saja. Sebagai budaya. Sama, Kristen hanyalah sebuah budaya. Jalan hidupnya kita, agamanya kita Pancasila, saudara. Kalau kamu tanya saya dulu, agama kamu apa? Pancasila. Agama saya Pancasila, saudara. Ya kan, agama saya Pancasila. Wah, no. Kristen ya, agama saya Pancasila. Ya, dulu kan pernah diributin kan, lebih penting Pancasila apa lebih penting Al-Qur'an. Wah, bingung ya. Wah, ini Pancasila kan harus dibawahnya Al-Qur'an. Ya goblok kamu. Kalau kamu mau berbangsa dan bernegara, Al-Qur'anmu harus di bawahnya Pancasila. Lebih penting kitab suci Alkitab apa lebih penting Pancasila? Lebih penting Pancasila, saudara. Kalau Alkitab itu kamu tiadakan, hilangkan, inti dari Alkitab kan simpel, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi musuh-musuhmu. Mengasihi sesama, Anda bersedekah. Simpel. Ya kan, kalau Alkitab itu kamu tiadakan, dibuang dari Indonesia, ya, dilarang, kamu ingat inti yang diajarkan Alkitab cuma satu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi musuh-musuhmu. Mengasihi sesama adalah dengan berdiakonia. Kalau kamu berdiakonia, bersedekah, maka kamu menghadirkan kerajaan Allah bagi sesamamu. Kalau kamu mengampuni musuhmu, kamu menghadirkan Tuhan bagi dia, saudara. Sesimpel itu kan, enak kan? Itulah pengajaran dalam komunitas ini. Itulah yang sedang kita ajari, kita didik kepada orang-orang Islam ini. Sehingga kamu mau menghina Paulus botak, Muhammad nggak punya titik, Muhammad cabul, segala macam, kamu udah nggak urusan, saudara. Nggak ada urusan dengan itu. Kenapa? Karena kamu tidak urusan lagi dengan simbol-simbol dari agama itu. Paulus botak, Muhammad cabul. Udah nggak ada urusannya dengan simbol-simbol. Urusanmu adalah dengan mempraktekkan dari apa, saudara? Dari kemanusiaan. Begitu, saudara ya. Nah, tadi statementnya Prabowo itu sangat bagus sekali. Itu adalah sebuah deklarasi melawan Islam yang si Anies Baswedan tadi ya, sebentar ya. Kayaknya saya ada ya, Anies Baswedan itu fasih bahasa Arab, saudara ya. Anies Baswedan itu fasih bahasa Arab ya tadi ya, kalau nggak salah. Saya tadi udah lihat ya.
Yang abul gitu ya. Mungkin ini ya. Ini ya saudara ya. إعادة تأسيس أركان الديمقراطية، إعادة توجيه مسار الأمة، تذكيرنا جميعا. Ya, karena dia Arab saudara ya. Itu bukti bahwa dia Arab. Ya, ketika Ahok berbahasa Mandarin fasih, wah ini Cina ini sama, ini Arab. Ahok memang Cina saudara, dia memang Arab. Tetapi dalam negara Pancasila udah nggak ada lagi Cina Arab, udah nggak ada saudara. Dalam negara Pancasila itu udah nggak ada Cina, udah nggak ada Arab. Ya. Dan tadi secara gamblang Prabowo berkata apa saudara? Saya abangan. Artinya apa? Saya siap perang dengan kalian. Wah, untung ya presidennya Prabowo. Kalau presidennya Prabowo berarti ini adalah perang Islam abangan dengan santri saudara. Dengan santri dan priai. Jadi Anda di Indonesia 2024-2025, Anda sedang menghadapi chaos perang abangan dengan santri, saudara. Kalau bukan Prabowo yang mimpin, Anda akan perang yang adalah Cina ya dengan khilafah. Mampus kamu, saudara. Tapi ini adalah perangnya adalah abangan dengan santri. Ya, ini adalah perang antara abangan dengan santri. Pahamkah? Itulah sebabnya komunitas ini dengan sekuat tenaga. Ya, semoga Anda hari ini paham ya, dicerahkan ya. Saya dari kemarin cari gimana cara jelasinnya. Ketemu ya omongan abangan ini ya, si Prabowo ini ya. Waduh, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Oke, sekarang saatnya gantian. Anda bicara. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nyawer engkau Nabi Koboi. Kalau yang tidak nyawer, saya kutuk jadi kodok di dalam bervelit ya. Tapi kalau kamu memviralkan video saya, like, subscribe, viralkan. Ini kayak Six Wing sama Gandarwa ini loh. MUI dan semua pengusung khilafah balik ke gurun. Silakan balik ke gurun. Ya, jadi kadal gurun. Film lokal selalu menempatkan warisan adat budaya Nusantara di posisi antagonis. Betul ya Gandarwa. Kebalikan sama film Asia Timur. Ya, film Exuma itu contohnya. Benar ya. Film-film Asia Timur itu selalu mengutamakan budaya lokal sebagai yang mulia. Anda lihat film-film Shogun, film-film Jepang itu ya. Mereka malah menolak ini gara-gara mereka memunculkan. Ada tonton film Shogun ya di Disney ya. Di Disney itu ada film Shogun berseri, saya lagi nikmatin ini ya. Itu adalah film yang bagaimana mereka mengeksplorasi budaya aslinya, saudara. Coba film-film Indonesia, ada nggak yang mengeksplorasi budaya asli Indonesia? Udah nggak ada, saudara. Semua itu cita-citanya Islam semua. Islam yang Arab itu, saudara. Itulah yang harus Anda perangi. Jangan diam saja. Kamu diam saja, kamu cari mati, saudara. Ya, dukung Prabowo untuk memerangi Islam santri ini ya, Islam sialan ini, saudara ya. Ya, Islam yang keparat, bangsat, laknat, biadab ini kamu harus perangi, saudara. Anda orang Kristen, bangkit dukung Prabowo untuk memerangi. Dan Anda yang Islam abangan, ayo bahu-membahu bersama dengan kami. Islam abangan. Ya, karena Islam abangan, Kristen abangan, Konghucu abangan, itulah yang punya Indonesia. Ya, bukan yang pakai jilbab kayak sekarang. Waduh, negaramu sekarang udah jadi negara Arab. Ya. Oke, lanjut. Udah puas saya ya ketemu ya. Nah, kita dengarkan lagi sekali lagi deh tadi ya. Waduh, untung ketemu ya. Iya kan? Soalnya nih, saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Abangan ya. Iya kan? Soalnya nih, saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Nah jelas. Oke lanjut. Siapa yang mau mulai dulu?